duduk kasih tahu kanan kiri, kita menang di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Belum semuanya, sekali lagi saya mau dengar suara lebih keras, sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba lebih keras, sablek kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak setuju GSJS pindah ke tempat ini? Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-17 sampai ayatnya ke-20. Saya sebagai gembala dari gereja GSJS Pakuwon Mall, dengan kesempatan ini mengucapkan selamat Paskah buat setiap jemaat Tuhan yang hadir. Saya berdoa Paskah ini menjadi Paskah yang terbaik dalam hidup saudara. Dan saya percaya bahwa Paskah ini saudara semuanya pulang dengan berkat dari Tuhan. Ada amin? Dan saya berterima kasih buat saudara yang tadi sudah ngantri sejak jam 8. Dan saya juga berterima kasih buat saudara yang gak dapat kursi, tapi saudara rela berdiri, duduk di lantai, duduk di tribun. Kasih tepuk tangan buat mereka Bapak Ibu Saudara. Memang sungguh luar biasa, kita tidak expect sampai seperti ini. Kita sudah siapkan kursi yang sangat banyak sekali, tetapi tetap gak muat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita buka sama-sama 1 Korintus 15. Kita mau baca bersama-sama ayatnya yang ke-17. Sampai ayat yang ke-20 ada satu pesan Paskah buat setiap Bapak Ibu Saudara semuanya. Doa saya, saudara udah hadir, saudara udah dengan susah payah untuk mengikuti ibadah ini. Doa saya setiap saudara pulang dapat sesuatu dari Tuhan, amin. Jangan sampai engkau pulang dengan sia-sia. Ayo 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 17, saudara 18, dan nanti ayat 20 kita baca bersama-sama. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi ya benar ialah, sama-sama katakan apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang percaya sama-sama katakan. Fokus saya ada di ayat 17. Boleh ditampilkan kembali ayat 17 dikatakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini Yesus tidak bangkit, maka sia-sia ibadah kita. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sia dedikasi kita untuk Tuhan. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sia pelayanan kami. Kenapa? Karena kita hanya menyembah Tuhan yang mati. Kita hanya berharap kepada sebuah khayalan yang diciptakan oleh manusia. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Yesus kita sudah bangkit. Oh, nggak ada yang semangat buat Tuhan? Sekali lagi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Boleh katakan amin? Dan saya mau katakan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa lewat Paskah ini Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Boleh ulangin sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan kita tidak pernah apa? Cablek kanan kiri kasih tahu tidak pernah sia-sia. Kasih tahu kirinya sekarang, katakan tidak sia-sia. Yang percaya kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah, sorak-sorai yang paling dahsyat. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Ayat yang kita baca ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus bicara tentang pengharapan bagi orang percaya. Karena pada zaman itu orang Kristen mengalami aniaya yang besar.
Orang Kristen mengalami ditekan dari kanan dan kiri. Bukan hanya ditekan oleh orang Roma, tetapi juga ditekan oleh orang-orang Yahudi dan para Farisi. Mereka menekan mereka dan berkata, Tuhanmu mati. Tuhanmu gak hidup. Dan banyak dari mereka mulai merasa, buat apa sih aku ke gereja? Buat apa sih aku ibadah? Buat apa sih aku susah-susah demi nama itu? Dan saudara, sebenarnya itulah keadaan dunia hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang juga merasa hal yang sama. Buat apa sih aku ke gereja? Buat apa sih aku ibadah? Tetapi Paskah selalu bicara tentang pengharapan. Bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan di tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Di luar sana banyak orang yang bunuh diri. Di luar sana banyak orang yang hidup dalam depresi. Di luar sana banyak orang yang putus asa. Tetapi betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang hidup. Sebab hari ini kita gak perlu hidup dalam depresi. Kita gak perlu hidup dalam ketakutan. Kita gak perlu bunuh diri. Sebab kita bisa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Boleh katakan amin? Sebelum Paskah, dunia murid-murid sepertinya gak ada pengharapan lagi. 3,5 tahun mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Tetapi di akhir dari 3,5 tahun itu mereka harus lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus dikubur. Can you imagine how they felt? Bisa bayangin perasaan mereka. 3,5 tahun melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat, berharap bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan, dan akhirnya mereka harus lihat dengan tubuh yang tidak berdaya masuk ke dalam kubur itu. Mereka kehilangan pengharapan. Sampai Yohanes 20 ayat ke-19 berkata, mereka bersembunyi. Mereka seperti orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan. Mereka sembunyi dan mereka mengunci ruangan. Dan itulah manusia. Saya catat manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan pengharapan. Tapi paling mudah kehilangan pengharapan. Dan memang pengharapan itu sudah dipatahkan ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dan hari ini Tuhan taruh di dalam roh saya. Ada banyak dari saudara yang datang di tempat ini. Seperti murid-murid, engkau sedang kehilangan pengharapan di dalam hidup. Kenapa manusia bisa kehilangan pengharapan? Yang pertama karena trauma. Karena peristiwa buruk. Karena sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Seperti murid-murid, mereka lihat Yesus dibunuh, Yesus dikubur. Yang kedua, orang bisa kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena mereka berharap dan mereka dikecewakan. Mereka udah punya pengharapan yang besar, tiba-tiba gak jadi. Sama seperti murid-murid, mereka berharap kepada pribadi Yesus. Tiba-tiba disalib dan dikuburkan. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa kehilangan pengharapan? Karena kelelahan dalam menunggu. Dari hari Jumat mereka menunggu, kapan Yesus bangkit? Ya katakan dia bangkit. Tetapi gak bangkit-bangkit. Mereka tunggu hari Sabtu, hening, gak ada apa. Mungkin itulah keadaanmu hari ini. Di ibadah Paskah ini. Kau udah capek nunggu. Doamu belum dijawab-jawab. Pemulihan gak segera terjadi. Kau baru ngalamin peristiwa buruk di dalam kehidupanmu. Selama ini kau sudah berharap dan engkau hari ini mungkin dalam keadaan kecewa. Tapi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada setiap saudara. Bahwa manusia boleh tidak bisa kita harapkan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kita kepastian. Bahwa apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Boleh katakan amin? Ulangi sama-sama, tidak ada yang apa? Nah, hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara lewat pesan Paskah. Bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan di dalam kehidupan murid-muridnya. Dan doa saya, pengharapan yang sama juga saudara alami lewat ibadah ini. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Setelah dia bangkit tiba-tiba ada sebuah pengharapan baru. Pengharapan yang besar, pengharapan yang indah, pengharapan yang luar biasa. Dan itu dialami oleh murid-murid, tetapi secara spesifik ada 3 murid yang mengalami pengharapan yang baru itu. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari 3 murid ini. Ya ditemui Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Apa pengharapan kita di dalam kebangkitan? Boleh saya tanya sebelum kita lanjut. Berapa banyak dari saudara ingin melihat pengharapan
Lewat kebangkitan Yesus. Boleh saya lihat tangannya tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara. Ada 3 pengharapan kita dalam kebangkitan Kristus. Saudara, yang pertama kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Inilah murid pertama yang Tuhan Yesus temui setelah dia bangkit. Yohanes 20 ayat 11 sampai 14 berkata seperti ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah berkata demikian, sama-sama boleh dengan saya, ia apa? Menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah apa? Nah, inilah peristiwa pertama yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Tahukah saudara bahwa orang pertama yang Yesus temui setelah dia bangkit adalah seorang wanita namanya Maria Magdalena. Orang pertama. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri pertama kali kepada murid yang paling dikasihinya namanya Yohanes. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria siapa? Magdalena. Kenapa? Karena di situ Tuhan ingin membuat sebuah perubahan paradigma. Karena pada zaman itu orang merendahkan para wanita. Kenapa orang merendahkan wanita pada saat itu? Karena menurut Alkitab, pertama kali manusia jatuh dalam dosa karena siapa? Enggak ada yang berani jawab, saudara. Boleh nggak ibu-ibu lihat saya jangan terlalu tegang gitu, Bu, ya kan? Saya tanya sekali lagi, tolong dijawab, Pak, bantu saya jawab. Kita sesama pria harus saling dukung, Pak, ya. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa karena? Bu, nggak usah kepahitan, Bu. Wanita, Pak, tahu Pak. Haleluya, sabar Bu ya. Wanita jatuh ke dalam, wanita yang pertama membawa dosa ke dalam dunia ini. Tetapi heran ya, sekarang di gereja lebih banyak wanita atau pria? Jadi menurut saudara di surga banyak wanita atau pria? Jadi saudara saya bingung saudara ya. Mungkin saudara bingung ini Pastor Michael dukung pria atau wanita ya, haleluya. Nah tetapi kita lihat di dalam firman bahwa wanita yang jatuh di dalam dosa. Wanita pertama yang membawa itu. Wanita yang akhirnya menjadikan manusia. Kemarin Jumat kita udah bahas. Ya sebelumnya bukan miliknya Tuhan jadi miliknya dunia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus lewat kebangkitannya pertama kali menampakkan diri kepada wanita? Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan ingin kasih tahu kepada kita bahwa tidak ada kegagalan kita. Tidak ada hal yang pernah kita lakukan yang bisa membuat Tuhan tidak mengasihi kita. Justru Tuhan memakai Maria Magdalena untuk membawa kabar kebangkitan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya luar biasa rencana Tuhan. Maria Magdalena yang pertama. Tetapi apa yang terjadi di situ? Maria Magdalena berada di kubur itu dan dia menangis. She cried, she wept. Dan siapa sih Maria Magdalena ini? Saya tunjukkan kepada saudara di slide. Yang pertama, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dibebaskan Tuhan Yesus dari 7 setan. Jadi Maria Magdalena ini ngeri sekali. Dia dibebaskan dari 7 setan. Saya mau tanya sama saudara. Saya mau tanya sama anak-anak muda. Kalau marah lebih ngeri papa atau mama? Nggak apa-apa, jawab aja, jangan ada dusta di antara kita. Kalau marah lebih ngeri papa atau mama? Jujur. Kalau saya jujur, mama. Untung mama saya nggak ada di sini, saudara ya. Ibu-ibu kalau udah marah, mata melotot, tangan kayak gini, setan aja, monggo bu, lewat bu, lewat. Bayangin, wanita ke gereja aja, saudara tadi sebut lebih ngeri mama. Itu nggak ada setan, bayangin 7 setan. Itulah Maria Magdalena. Tetapi Tuhan membebaskan dia. Dan apa yang terjadi?
Lukas 8 ayat yang kedua berkata bahwa dia ikut pelayanan Tuhan Yesus. Oh, di dalam pelayanannya luar biasa. Kemanapun Yesus pergi, Maria Magdalena ikut. Dan saya catat dia adalah orang terakhir yang meninggalkan salib Kristus. Dan dia orang yang pertama yang datang ke kubur Yesus. Ini wanita luar biasa banget. Kita gak bisa mencela dia hanya karena masa lalunya. Karena semua orang pasti punya masa lalu. Tetapi pertobatannya sungguh luar biasa. Doa saya kita semua di tempat ini punya masa lalu. Tapi kita segera bertobat, cablek kanan kiri, bertobat. Dari Maria Magdalena kita bisa belajar bahwa kita harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Ulangin sama-sama. Harus tahu apa Bapak Ibu? Kadang-kadang hari-hari ini kita lihat begitu banyak manusia yang gak tahu terima kasih. Setuju gak sama saya Pak Bu? Kadang-kadang manusia itu ya kita udah pernah tolong, dia lupa. Doa saya jemaat GSJS di tempat ini kalau saudara pernah ditolong orang jangan pernah lupakan. Ada amin? Manusia itu seringkali lupa dua hal. Apa yang pertama? Lupa kebaikan orang. Yang kedua lupa apa? Lupa utang. Benar Pak, haleluya. Lupa utang. Maria Magdalena dia orang yang tahu berterima kasih. Dia sungguh-sungguh sama Yesus. Dan pagi-pagi benar waktu Petrus lagi ngorok, waktu Yohanes lagi tidur, semuanya pagi benar dia datang ke kubur Yesus. Dia pagi-pagi. Kenapa dia datang? Karena dia ingat Yesus berkata. Karena kemanapun Yesus pergi, apapun yang Yesus ajarkan, dia selalu dengar. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Sebab itu dia datang dengan sebuah harapan, waktu aku sampai di situ, aku akan ketemu dengan Yesus. Dia berharap ketemu dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sampai di kubur itu, Yesus gak ada. Pernah gak dalam hidup saudara juga ngalamin kayak gitu? Tuhan udah berjanji sesuatu buat saudara. Tuhan udah berjanji engkau disembuhkan. Tuhan udah berjanji rumah tanggamu akan dipulihkan. Tapi saat engkau sudah berharap, tiba-tiba Tuhan gak ada di situ. Tiba-tiba tetap cerai, tiba-tiba tetap punya persoalan, tiba-tiba tetap punya tantangan, tiba-tiba saudara udah ke dokter dengan harapan Tuhan Yesus pasti menyembuhkan, penyakitnya masih ada. Dan bahkan bisa-bisa lebih parah. Dan itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika dia lihat Yesus nggak ada di situ, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena harapannya kandas, begitu saja. Dan ketika seseorang kehilangan pengharapan dalam hatinya, dia ngalamin satu hal. Namanya kecewa. Ulangin sama-sama, apa kecewa. Kapan kekecewaan itu timbul dalam hidup kita? Kekecewaan timbul ketika keadaan yang kita alami tidak sesuai yang kita harapkan. Pernah kecewa? Pak? Gak ada bapak-bapak, ibadah wanita ini. Pak? Pak, boleh nggak kalau jawab lebih laki dikit, Pak? Karena zaman sekarang sulit membedakan pria sejati dan pria palsu. Boleh saya dengar, Pak? Pernah kecewa, Pak? Apa sering, Pak? Ih, haleluya, kasihan. Pak, pernah kecewa? Saya mau lihat tangan-tangan bapak-bapak yang pernah kecewa, angkat tangan. Oke, pernah ya? Ada yang nggak angkat tangan, ada yang nunjuk sebelahnya. Ada istri saya, jangan Pak. Bahayanya kalau bapak-bapak kecewa ke cewek. Ada yang ngertinya nanti waktu di food court, saudara. Bapak-bapak kalau kecewa sangat bahaya sekali. Bu, pernah kecewa, Bu? Nah, ini biasanya ibu-ibu lebih jawab saya, ya kan? Bu, pernah kecewa, Bu? Kebetulan Bapak bilang gitu setiap hari, Pak Pendeta. Bu, boleh nggak saya kasih pesan, Bu? Kenapa Ibu sering kecewa? Karena kebanyakan nonton drama Korea. Saya nggak tahu ya. Zaman dulu tuh rasanya ibu-ibu nggak segalak sekarang loh. Saya ingat emak saya gitu nggak segalak itu loh. Sekarang ibu-ibu galak. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa? Kebanyakan drama Korea. Bu, saya mau kasih pesan, Bu. Hidup tidak seindah drama Korea. Ada Bapak di situ. Bu, kadang-kadang kita kecewa ya, Bu. Kita lihat suaminya orang, aduh, kok rasanya baik banget. Kita lihat suami orang, aduh,
keren, brewokan. Kenapa sih? Kok suamiku gak kayak gitu? Bu, percaya sama saya, Bu. Semua pria sama saja. Ada bapak-bapak di situ. Iya, kadang-kadang kita lihat drama Korea, kita lihat wanitanya masuk ke mobil, dibukain pintu. Cie. Terus kita lihat suami kita, malah kita belum masuk dia udah pergi. Kita lihat di drama Korea, turun tangga dituntun. Ayo hati-hati, bencana sarangnya. Tapi kita lihat suami kita. Saya kadang-kadang lihat yang tua-tua. Waktu pacaran digandeng, waktu tua dijungkrain. Kamu jangan seksual. Gitu kan. Kadang-kadang kita kecewa. Anak-anak muda pernah kecewa? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Aduh. Pak, saya udah berharap sama dia, Pak. Saya pikir dia datang dari Tuhan. Tapi dia pergi dengan wanita lain. Kadang-kadang kecewa. Dan itu yang dialami sama Maria Magdalena. Kalau saudara bertanya dengan saya, Pastor Michael, pernah kecewa? Pernah. Pastor Michael sedang kecewa? Sedang kecewa. Ada banyak hal-hal yang membuat saya kecewa dan itu manusiawi. Maria Magdalena, dia berharap ketemu Yesus nggak ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Coba kita buka ayatnya yang ke-16. Apa yang terjadi? Di tengah kekecewaan dia menangis. Dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Kita lihat ayatnya ke-16. Baca bersama-sama 1, 2, 3 kata. Yesus kepadanya. Boleh lebih keras sama-sama katakan apa? Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani apa? Rabuni. Artinya. Lihat. Kebangkitan mengajarkan kepada kita. Bahwa semua orang bisa kecewa. Orang beriman pun bisa kecewa. Tapi pesan Paskah buat saudara yang pertama, apa pengharapan kita dalam kebangkitan Tuhan? Pesan Tuhan buat saudara adalah hari ini saudara boleh kecewa. Tapi kekecewaan itu tidak untuk selamanya. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kasih tahu kanan kiri, kecewa tidak selamanya. Mungkin hari ini kau kecewa. Tapi nggak ada kekecewaan yang untuk selamanya. Hati-hati sama kekecewaan ya Pak Bu. Karena kekecewaan bisa membuat kita nggak lihat Yesus. Maria lagi ngobrol sama Yesus. Yesus ada di situ. Dia ngobrol. Nanti kita baca ayat 15. Dia ngobrol dengan Yesus. Tapi dia nggak tahu itu Yesus. Orang kecewa itu gitu. Lihat apapun nggak lihat Yesus. Padahal Yesus ada di situ. Saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan GSJS. Hanya karena kita tidak melihat Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak ada di situ. Saya ulangi sekali lagi. Hanya karena kita melihat Tuhan bukan berarti Tuhan nggak ada. Dalam hidup nggak semuanya baik. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hidup nggak semuanya apa Pak Bu? Kadang-kadang kita akan kecewa. Tapi saya catat it's not all good. But it's all God. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi. It's not all good but it's all God. Terima kasih buat 250 orang yang bilang amin. Sekali lagi saya katakan, it's not all good, but it's all God. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat iya. Gak semuanya baik, tetapi di dalam segala sesuatu kita tahu Tuhan bekerja mendatangkan apa Bapak Ibu? Maria kecewa, tetapi pada hari Paskah itu Tuhan Yesus menampakkan diri, menghapus kekecewaan. Hari ini kau boleh datang dengan kecewa. Pulang, kau boleh tetap kecewa dalam hidup. Tapi engkau bisa berkata, aku boleh kecewa hari ini. Tapi kekecewaan itu gak untuk selamanya. Karena aku percaya sebentar lagi ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupku. Boleh katakan amin? Belajar dari Maria Magdalena saat kita kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Catat yang pertama, tetap mengasihi Yesus. Tetap mengasihi Dia. Yang kedua, lakukan yang terbaik di tengah kekecewaan. Dan yang ketiga, bersabarlah sampai kebangkitan itu terjadi. Saya pernah kecewa sama Tuhan. Boleh saya tanya dulu berapa banyak Bapak Ibu yang hadir sebelumnya belum pernah tahu GSJS itu apa?
Berarti ini jemaat semuanya ya? Luar biasa. Tapi banyak yang gak hadir waktu pembukaan. Boleh saya tanya berapa banyak jemaat yang hadir dari awal pembukaan GSJS tahun 2020? Boleh angkat tangan. Oke, gak sampai 10% ya. Jadi saudara mungkin ikut, saudara lihat, saudara mengikuti. Puji Tuhan, Tuhan sudah pakai secara luar biasa. Tapi saya mau ceritakan sedikit bagi saudara yang baru dengar tentang GSJS atau mungkin baru ikut setelah Tuhan sedang pakai seperti ini. Saudara, saya kecewa dengan Tuhan tahun 2020. Kenapa? Karena pada saat itu tahun 2019 saya dengan istri diberikan tawaran oleh Pak Kuon yang luar biasa. Memberikan kami tawaran untuk pindah di Pearl Hall di Pakuan Mall, lantai 3. Waktu itu saya dengan istri, kita berdua masih muda. Sekarang sih masih muda ya, setuju nggak? Coba bedanya karena banyak cicilan jadi menua Bapak Ibu Saudara. Nah jadi kita berdua tahun 2019, we're very young. Kalau young kan nekat ya kan. Dan kita ditawarin, mau nggak pindah? Mau. Apa yang terjadi? Kita tanda tangan kontrak. Dan kita pindah. Desember tanda tangan kontrak, Januari waktunya ngisi. Saya dengan istri saya kita buat komitmen. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Boleh katakan amin? Saya dengan istri saya. Kita memutuskan untuk menjual semua yang kami punya. Saya jual semua yang saya punya kecuali diri saya. Saya jual semuanya. Mobil, jam tangan, semua saya jual. Januari saya jual. Februari 2, 2020 kita buka. Banyak dari saudara hadir ya tadi. Tetapi apa yang terjadi 1 bulan kemudian? COVID. Banyak orang gak tahu bahwa gereja kita ini baru usianya 5 tahun di tempat ini, Pak Kuon. Banyak orang pikir langsung besar, enggak. 1 bulan buka COVID. Saya kecewa sama Tuhan. Pak Bu, jujur ini. Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya pindah? Terus COVID. Kenapa enggak? Tuhan, saya pindahnya itu, saya tanda tangan kontraknya itu Januari waktu mau pindah enggak jadi. Kenapa? Timingnya seperti itu. Saya bergumul sama Tuhan. Saya kecewa, Tuhan kok kayak gini Tuhan. Saya dengan istri kita cuma lihat-lihatan. Kan waktu itu lockdown kan. Saya belum punya anak, kita lihat-lihatan. Dia lihat saya lihat dia lihat saya lihat dia. Lu lagi. Dan apa yang terjadi? Saya harus berjuang sendirian. Saya harus berjuang dengan segala kekuatan yang saya bisa. Saya nggak bisa lihat Tuhan di situ. Saya nggak tahu Tuhan mau apa dengan gereja ini. Saya masih ingat saya datang ke beberapa vendor yang pasang alat-alat kita. Saya bilang, Pak boleh nggak mundur bayarnya? Dia bilang, Pak gak perlu mundur. Wih saya seneng dong, gak perlu mundur, puji Tuhan gratis dong. Dan orang Indonesia kalau dengar gratis pasti langsung seneng Bapak Ibu. Tapi dia bilang, gak perlu mundur. Loh kenapa? Barangnya saya ambil aja. Itu udah dinaikin, dijatuhin lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Baru dipakai sebulan masih baru speakernya, masih baru semuanya. Udah diambil aja. Saya dengan istri lihat-lihatan. Mau gimana? Kita mau minta tolong ke siapa? Kita berdua baru mulai gereja itu tahun 2020. Kita gak kenal siapa-siapa. Tetapi di tengah kekecewaan itu, yang saya gak tahu adalah Tuhan ada di situ. Tuhan lagi ada di COVID itu. Yang saya gak bisa lihat tahun 2025. Di tengah badai itu saya hanya di depan kamera. Saya masih ingat di depan kamera itu setiap hari saya khotbah. Setelah ibadah itu saya nangis. Saya nguatin jemaat Tuhan, tapi saya sendiri gak kuat Pak. Saya gak kuat dengan tekanan gimana ini. Saya kecewa, Tuhan kok biarin kayak gini. Tuhan biarin saya kekurangan. Tetapi yang saya tidak tahu adalah pada tahun 2025. Tepatnya tanggal 20 April. Akan ada satu tempat yang dipenuhi dengan jemaat GSJS 5.000 jiwa akan ada di sini. Ini yang saya gak tahu. Kadang-kadang dalam hidup itu kayak gitu Pak. Jangan lihat itu waktu kecewa.
Kau pasti nggak kuat. Tapi lihatlah bahwa di tengah kekecewaan pasti ada Tuhan di situ. Saya nggak tahu kekecewaan apa yang saudara alami. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kau jaminan bahwa di dalam Tuhan kita masih bisa berharap dan kekecewaan itu tidak untuk selama-lamanya. Yang kedua, Markus 16 ayat 6 sampai 7. Markus 16 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-7. Dikatakan tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang pergilah sama-sama katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakannya kepada. Nah, fokus saya di ayat ini, di ayat 7 adalah katakan kepada murid-murid dan kepada siapa Bapak Ibu? Kita baca ayat yang sama. Dan kepada siapa? Kenapa Petrus secara spesifik? Kenapa harus kasih tahu Petrus, kamu nanti akan ketemu Yesus di Galilea? Apa yang terjadi? Baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau danau Tiberias, itu di Galilea. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Bapak Ibu siapa? Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dari Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3 baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata apa? Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa Yesus spesifik? Nanti aku bangkit, aku mau ketemu sama Petrus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan kembali kepada kehidupan yang apalah. Kenapa? Dia udah ketemu sama Yesus di Yohanes 20. Kenapa dia tetap kembali ke kehidupan yang lama? Saya catat, karena dia merasa tidak layak dan malu karena dia udah nyangkalin Yesus 3 kali. Ada di sini yang ngerasa nggak layak nggak kalau ke gereja? Pak Bu, ada nggak di sini yang ngerasa saudara itu berdosa banget dan saudara semestinya kalau ke gereja itu mestinya engkau nggak perlu ada di sini. Saya sering ketemu sama orang yang berkata, aduh Pak, saya itu jangan deket-deket sama Pastor Michael. Saya bilang, kenapa? Emang saya bau badan? Enggak, saya rasa kalau dekat Pastor Michael itu panas. Kenapa? Iya, saya rasa dosa saya terlalu banyak. Ada orang yang ngerasa nggak layak, sama seperti Petrus. Kembali ke hidup yang lama. Ada orang yang berkata, aku nggak perlu ke gereja, dosaku udah terlalu banyak. Itu Petrus. Sama seperti Petrus, kadang-kadang kita merasa kita ini malu, kita nggak layak. Kenapa? Karena kita sering ngecewain Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan kepada Petrus di ayat Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat ke-15, Yesus berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, baca sama-sama. Benar Tuhan apa? Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Sama-sama, gembalakanlah. Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus nemuin Petrus gak mengungkit. Dia gak datang sama Petrus, Pet, kamu nyangkalin aku berapa kali? Enggak. Dia gak ngungkit, dia gak marah. Dia coba bilang, do you love me? Gembalakanlah domba-domba. Lewat kebangkitan Tuhan ubah hidup Petrus. Dari orang yang kembali kepada kehidupan yang lama menjadi penginjil yang terbesar. Dari situ saya belajar mengenai pengharapan kita di dalam kebangkitan. Catat yang kedua. Lewat kebangkitan Yesus kita percaya masih ada kesempatan kedua buat saya. Boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kesempatan. Lewat kebangkitan Yesus dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya. Semua orang berhak menerima kesempatan kedua. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan kasih kamu kesempatan kedua. Karena gak ada satupun manusia yang gak pernah jatuh. Justru alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena manusia gagal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hari ini kau boleh gagal. Kau hari ini boleh gak layak. Kau boleh dosa, kau boleh paling berdosa di ruangan ini. Catat baik-baik. Ada kesempatan kedua buat saudara. Kenapa? Ada kesempatan kedua buat saudara dan saya. Catat. Karena tidak ada kegagalan kita yang bisa melampaui besarnya kasih Kristus buat kita. Kasih tepuk tangan buat kasih Kristus yang begitu besar. Betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Saya catat, He's a God of second chances. Kau boleh gagal berapa kali pun. Kau boleh meninggalkan dia berapa kali pun.
Selalu ada kesempatan kedua buat saudara. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, ada kesempatan kedua untukmu. Yang bersyukur untuk itu, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Saya undang pemain musik untuk naik. Dan yang terakhir, kita buka sama-sama dalam Yohanes pasalnya ke-20, ayatnya ke-19. Lalu lompat ke 24 dan 25. Jadi kita udah belajar yang pertama, pengharapan kita di dalam salib, di dalam kebangkitan Yesus adalah kekecewaan tidak untuk apa? Selamanya. Disappointment is not forever. Pasti ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita percaya Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Nah sekarang kita lihat Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata sama-sama apa? Nah, baca ayat-ayat terakhir 24 dan 25. Karena ini ayat-ayat terakhir baca dengan keras supaya nanti makannya enak ya. Tetapi apa? Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada apa? Ketika Yesus datang ke situ. 25 baca sama-sama dengan lebih keras. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah apa? Melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan apa Bapak Ibu? Jadi murid-murid kumpul di situ, Yesus hadir. Thomas gak ada. Kenapa Thomas gak ada? Sederhana, dia gak percaya. Mereka murid-murid kumpul karena Maria Magdalena kasih pesan, Yesus sudah bangkit. Kamu tunggu dia. Semua kumpul, kecuali satu murid namanya siapa? Kenapa Thomas gak percaya, yang lain percaya? Sederhana. Karena setiap orang memiliki ukuran iman dan perjalanan iman yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang memiliki ukuran iman dan perjalanan iman yang apa? Semua orang pasti beda-beda. I cannot judge you. I will never judge you. Saya ketemu orang, saya nggak akan pernah menghakimi iman orang itu. Saya nggak pernah menghakimi. Kenapa kamu nggak pernah ke gereja? Kenapa hari Minggu nggak kelihatan? Saya nggak pernah tanya sama orang itu. Saya nggak pernah maksa orang untuk ke gereja. Kenapa? Saya tahu semua orang beda-beda imannya. Makin kita maksain iman kita, makin orang itu ilfil sama kita. Kita biasa aja sama orang. Thomas nggak percaya, biasa karena dia belum lihat. Di ruangan ini juga ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Gak apa-apa. Kasih tahu kanan kiri, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang hebat tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan gak buang Thomas. Tapi Tuhan di beberapa hari kemudian cari Thomas. Wow. Dan dia buktikan sama Thomas, ini pegang tanganku. Ada lubangnya. Ini ada lubang. Akhirnya Thomas berkata, Tuhanku, Allahku. Dia akhirnya percaya bahwa Tuhan yang dia sembah pasti menepati setiap perkataannya. Dari situ saya belajar bahwa apa pengharapan kita dalam salib. Saya ulangi sekali lagi yang pertama. Kebangkitan Yesus memastikan. Dia memastikan bahwa kekecewaan tidak untuk selama-lamanya. Yang kedua, dia memastikan ada kesempatan kedua buat kita. Dan yang ketiga, catat baik-baik apa pengharapan kita dalam kebangkitan. Bahwa saya punya Tuhan yang bisa dipercaya. Karena apa yang dia katakan pasti dia genapi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Makin berdiri bersama-sama. Kalau hari ini iman saudara masih kecil, Paskah adalah sebuah kesempatan bagi saudara untuk percaya bahwa selalu ada kesempatan untuk kita bisa bangkitkan iman kita. Saya catat iman selalu dimulai kecil, tapi melewati proses hidup, iman selalu bertumbuh. Kenapa? Sebab kita tahu dia adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Kasih